memang perubahannya itu sangat signifikan, biasanya dilakukan secara bertahap, kecil-kecil, nggak langsung semuanya dilakukan total-totalan dirubah, enggak. Tapi ada juga yang memang karena perubahannya mungkin tidak terlalu besar, atau mungkin perubahan ini harus cepat dilakukan, itu makanya dilakukan secara radikal atau menyeluruh. Tapi kalau perubahannya biasanya nggak banyak gitu, atau biasanya hanya hal-hal yang kecil dilakukan bertahap, itu juga oke. Jadi nggak perlu langsung secara keseluruhan kemudian perubahannya drastis gitu, nggak perlu. Nah, tetapi perubahan itu belum tentu lancar. Biasanya ada yang namanya resistensi. Resistensi itu kata lainnya penolakan. Jadi perubahan itu bukan berarti nggak ada masalah. Terkadang di dalam orang-orang dalam organisasi, baik manajernya atau mungkin karyawannya, itu merasa nggak sesuai dengan perubahan itu gitu. Nah, yang ketika ada penolakan itu maka disebut sebagai resistensi. Lah, resistensi dibagi menjadi dua, resistensi eksplisit dan resistensi implisit. Resistensi eksplisit itu biasanya diwujudkan dengan cara komplain secara langsung. Jadi kayak misalkan bilang, saya nggak suka dengan adanya perubahan ini gitu. Mereka berusaha untuk menyampaikan unek-uneknya dengan cara komplain. Itu yang disebut sebagai resistensi eksplisit. Tetapi ketika yang dilakukan adalah nggak tampak, tapi tiba-tiba dia bolos kerja, karyawannya tiba-tiba jadi malas kerja, semangat kerjanya menurun, performanya menurun. Nah, itu yang disebut sebagai resistensi implisit. Sebenarnya mereka nggak suka, tapi mereka nggak mau untuk mengungkapkannya. Mereka cenderung untuk mengekspresikannya dengan tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan resistensi implisit. Sumber dari resistensi bisa bermacam. Ada yang datangnya dari segi individual karyawan masing-masing, ataukah dari segi organisasional. Jadi kalau organisasional misalkan organisasi buruh gitu, menentang semuanya karena adanya kebijakan baru dari kantor misalkan gitu. Nah, itu disebut sebagai resistensi organisasional. Tapi kalau hanya satu atau dua orang yang merasa melakukan tindakan resistensi, maka itu disebut sumber resistensinya adalah individual. Nah, sudah sampai itu yang menurut saya, hal-hal ini yang saya sampaikan ini tadi yang perlu saya sampaikan. Untuk yang lain-lain itu hal yang tidak begitu sulit, jadi kalaupun dibaca sendiri sudah bisa dipahami. Untuk sampai sini terkait dengan modul 5 kegiatan belajar 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih bingung? Apakah ada yang perlu saya jelaskan lagi? Silahkan disampaikan kalau memang ada yang belum paham. Kalau memang sudah paham semua, berarti ya pinter semuanya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tugas kelompoknya, deadline-nya hari Sabtu. Kemudian akan ada tugas individu yang kedua minggu depan tanggal 28, dan tugas kedua itu adalah UTS. Jadi mencakup dari semua materi yang sudah saya ajarkan. Jadi jangan lupa tanggal 28 saya akan mengadakan UTS. Saya akan memberikan tugas kedua individu, bukan kelompok. Jadi jangan lupa tanggal 28 akan ada tugas 2, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke? Sekali lagi saya tanya, apa ada pertanyaan? Pertanyaan dari Francisca ya, Mbak Francisca ya. Oke. Apa yang dapat dilihat dari keberhasilan manajer dalam memberdayakan sumber daya manusia? Ada banyak hal-hal yang bisa diukur dari keberhasilan manajer dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Biasanya yang paling gampang dilihat itu adalah dari prestasi. Ketika karyawannya memberikan kinerja yang bagus, ketika karyawannya menunjukkan prestasi, maka di situ kita telah berhasil memberdayakan sumber daya manusia. Itu satu. Kemudian kita lihat aja performa perusahaan. Kalau performanya meningkat, itu berarti karyawannya betah kerja di situ.
berarti bisa kita bilang juga bahwa memberdayakan sumber daya manusianya telah berhasil. Atau bisa juga kita lihat dari jumlah karyawan yang resign atau keluar dari perusahaan. Semakin tinggi jumlah karyawan yang resign atau keluar dari perusahaan, bisa dikatakan bahwa perusahaan gagal memberdayakan sumber daya manusia. Tapi kalau karyawan yang resign atau karyawan yang keluar itu kecil atau sedikit, maka bisa dibilang bahwa perusahaan telah berhasil memberdayakan sumber daya manusia. Tolak ukurnya ada banyak, tapi yang paling umum biasanya dilihat dari performance-nya. Apakah perusahaan telah melakukan performance-nya meningkat terus, kemudian jumlah karyawan yang keluar apakah banyak ataukah sedikit, itu bisa dilihat dari situ. Terus bisa juga dilihat dari prestasi karyawan, apakah karyawan di situ berprestasi ataukah malah justru karyawannya nggak berprestasi, kayak gitu. Terus lihat aja dari manajemen komplainnya, apakah banyak karyawan yang komplain ataukah banyak karyawan yang mengajukan saran ke manajer sumber daya manusia gitu. Jadi ada banyak, tapi yang paling umum itu 4 itu sih yang paling umum. Oke, aku sudah paham, aku sudah puas dengan jawaban saya, atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Manajer global itu biasanya untuk perusahaan internasional. Jadi kalau misalkan dia punya pabrik di luar negara, di luar negaranya itu biasanya ada yang disebut sebagai manajer global. Gitu. Building block itu ada di buku sebenarnya. Building block itu apa? Jadi ada definisinya di buku, jadi sebenarnya bisa dibaca. Saya tadi sempat lihat gitu ya, apa yang disebut sebagai building block itu saya sempat lihat, tapi saya lupa di halaman berapa. Saya bikin PowerPoint ini mulai dari siang sampai ya sekitar jam maghrib lah gitu. Jadi seharusnya tugas kelompok itu bisa selesai nggak lebih dari 2 hari. Jadi kalau saya punya deadline sampai hari Sabtu, seharusnya berarti PowerPointnya bagus banget. Ekspektasi saya kayak gitu sih, lebih bagus dari PowerPoint yang saya bikin. Sebentar, saya coba cari tadi building block itu di halaman berapa, saya sempat baca kok. Ya mungkin ada yang bisa menemukan building block halaman berapa. Yang jelas ada, oh ya itu 535. Nah itu sudah ada, tahu sendiri kan. Jadi kalau building block itu lebih kayak gini. Jadi kalau building block itu lebih kayak gini. Biasanya dalam struktur organisasi itu kan struktur organisasi itu menjelaskan tentang tingkat pengambilan keputusan. Jadi biasanya kan dari struktur organisasi itu kita bisa tahu bos kita itu siapa atau bawahan kita itu siapa. Nah, dengan adanya struktur organisasi itu, maksud dari building block itu adalah dengan hubungan pelaporan. Jadi di situ kan bisa dibilang hal ini dilakukan dengan formalisasi hubungan pelaporan. Jadi di situ dengan adanya struktur organisasi, kita bisa menjelaskan building blocknya, atau kita bisa mengetahui sebenarnya atasan kita ini tuh siapa, bawahan kita itu siapa. Jadi building block itu bisa disebut sebagai hubungan pelaporan. Jadi lebih ke apa ya bahasa Indonesianya, lebih ke mengatur tentang, pokoknya dia tuh building block itu maksudnya kita bisa tahu atasan kita itu siapa, bawahan kita itu siapa, kemudian kita bertanggung jawab kepada siapa, atau juga yang bertanggung jawab ke kita itu siapa. Jadi building block itu lebih ke, ya itu sih mungkin bahasa gampangnya hubungan pelaporan ya kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Jadi kayak lebih ke tanggung jawab ke siapa, bos kita siapa, anak buah kita siapa, yang melapor ke kita siapa. Nah itu dimaksud dengan building block. Jadi struktur organisasi itu menjelaskan tentang building block, atau building block itu adalah hubungan pelaporan. Itu cuma term aja sih.